Bismillahirrahmanirrahim. Adabut tayammumi, tata krama dalam bertayamum. Wa huwa, dan dia tayamum itu rukhsatun, adalah rukhsah atau kemurahan, bahasa lain dispensasi, mutlaqan, secara mutlak. Sawa'un kana al-faqdu hissiyan aw syar'iyyan, sama saja keadaan rukhsah tadi secara nyata atau secara syar'i. Secara nyata artinya orang bertayamum karena nyata pada saat itu tidak ada air. Jadi tayamum sebagai pengganti air, baik terkait dengan wudu maupun mandi hadas besar. Atau secara syar'i, boleh jadi airnya ada, tetapi badan ini terhalang oleh menggunakan air. Ya, misalnya sedang kena sakit tipes, ya, misalnya. Kenapa ibu ketawa bilang sedang sakit tipes? Iya. Kalau kena air menggigil, dengan sebab kena air menggigil, napas bisa nyesek. Maka sekalipun ada air, boleh bertayamum. Itu namanya rukhsah syar'iyah, rukhsah dispensasi secara syariat. Waqila, dan dikatakan pula, ya, yakni pendapat lain tentang tayamum, yaitu azimatun, azimah, ya, azimah itu ketetapan asal, ya. Ya, jadi tayamum itu ketetapan asal. Karena satu saat ada ketiadaan air, satu saat tidak ditemukan air, maka azimahnya, maka ketetapan asalnya orang tetap ibadah sekalipun tidak ada air untuk wudu. Gantinya apa? Tayamum. Dalam bersuci, ya, inda Syafi'i, menurut madhab Imam Syafi'i, orang bersuci itu hanya dua, satu dengan air, yang kedua dengan tayamum dengan debu yang lembut. Kalau kata Imam Hanafi, bersuci itu ada tiga, satu dengan air, dua dengan debu, yang ketiga dengan api. Bersuci dengan api. Bagaimana ini, masa wudu pakai api, main debus barangkali. Nah, maksud dari bersuci dengan api artinya mensucikan barang najis itu bisa menggunakan api. Contoh, orang bikin batu bata. Bikin batu bata itu ada yang campurannya tanah diaduk-aduk lalu dicampur dedak, ya. Kemudian ada yang dicampur dengan tai kebo. Dicampur dengan tai kebo. Ya, kita di Jakarta udah lama nggak lihat tai kebo, ya. Kalau tai sapi kemarin lihat, ya. Tai sapi sama tai kebo sama apa beda? Beda, ya. Kalau tai sapi masih ada beringkil-beringkilnya. Nah, itu teletong kebo dicampur dengan tanah, dikasih dedak kasar, ya, diaduk buat batu bata. Itu kalau jadi bata mentah, berarti setengahnya ada benda najis karena teletong kebo. Karena itu cara mensucikannya adalah dengan dibakar. Dengan dibakar, maka zat najis dari teletong kebu itu hilang karena matang bersamaan dengan tanah.
Nah itu kata Imam Abu Hanifah namanya bersuci dengan api. Kalau ditempelkan di badan ya nggak bisa bersuci dengan api, ya melocot di badan kita. Jadi ada yang mengatakan bahwa tayamum itu namanya azimatun atau ar-rukhsah. Azimatun, azimah itu ketetapan asal. War-rukhsatu, adapun rukhsah, kemudahan atau dispensasi, innama hiya, sesungguhnya dia isqatul qada'i, yaitu menggugurkan, mengqadha di dalam ibadah. Kalau orang salat, syarat sahnya salat adalah suci dari hadas kecil dan hadas besar. Misalnya kita punya hadas besar, ya, hubungan sebadan dengan istri atau orang perempuan berhenti haid, maka wajib mandi hadas besar. Sementara mau mandi hadas besar, airnya ya, airnya tayak, ya, airnya langka oradana, ya. Terus bagaimana? Mandi apa tidak? Mandi. Mandinya pakai apa? Pakai debu. Iya, mandi pakai debu bukan berarti guling-guling di debu. Iya, pengganti mandi hadas besar adalah lewat tayamum. Jadi tayamum bisa menghilangkan hadas besar sepanjang tadi syaratnya, yaitu al-faqdu hissiyan au syar'iyyan. Ada yang menghalangi sebab kondisi real tidak ada air, atau sebab karena terhalang secara hukum syariat. Jadi pertama tayamum menghilangkan hadas besar, kemudian tayamum lagi yang kedua niat untuk sahnya sholat, ya. Maka niat tayamum itu tidak seperti niat wudu. Kalau niat wudu kan nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari lillahi ta'ala. Saya niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Itu juga kalau kita tidak bermasalah di badan kita. Kalau di badan kita bermasalah, bagi bapak-bapak yang sudah beser, ya, karena puyernya sudah loncer, jadi ngences melulu, itu niat wudunya tidak bisa dikatakan liraf'il hadasil asghari, karena hadas kecilnya tidak hilang. Kita wudu, habis wudu netes, batal apa enggak wudunya? Batal. Maka bagi orang yang udah ngences, ya, yang loncer, itu wudunya kalau sudah masuk waktu sholat. Niat wudunya nawaitul wudu'a listibahatis sholat. Saya niat wudu untuk membolehkan sholat. Saya niat wudu supaya diperbolehkan sholat, bukan menghilangkan hadas kecil, karena hadasnya tidak hilang. Sebab habis wudu netes, habis wudu netes, ya. Atau seperti misalnya orang perempuan kena istihadah, ya. Nah tayamum pula itu tidak menghilangkan hadas kecil secara otomatis. Maka niat tayamum adalah nawaitut tayammuma listibahatis sholat. Saya niat bertayamum untuk menyempurnakan atau untuk membolehkan melaksanakan ibadah salat. Jadi itu tayamum. Maka tayamum rukhsahnya, dispensasinya, kemurahannya adalah ketika orang mau sholat dia tidak menemukan air buat wudhu, lalu dia bertayamum, maka isqatul qadha'i, gugur mengqadha sholat. Artinya
sesudah tayamum kemudian sholat, maka nanti satu saat ada air, tidak harus sholat lagi. Paham? Ya. Kalau saya kemarin 3 hari sholatnya nggak pakai wudhu, nggak pakai tayamum, ya. Karena apa? Pasang impus di sini. Ya. Pasang impus, mau wudhu bagaimana? Nggak bisa. Mau tayamum bagaimana? Orang ada impus. Ya. Maka saya selama 3 hari sholat saya itu lihurmatil wakti. Usolli fardul maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati, ya, adaan lillahi ta'ala lihurmatil wakti. Allahu akbar. Ya, hormat waktu. Ya, sholatnya sambil tiduran boleh, sambil duduk boleh, gerak aja, ya. Gerak gerak isyarat, ya. Temu isya, adzan isya rapi, sholat lagi lihurmatil wakti. Temu subuh begitu. Sudah 3 hari selang sudah dicopot, impus sudah dicopot, udah pulang, maka 3 hari saya mengqadha sholat. Sholat saya 3 hari itu 2 kali 2 kali. Zuhur 2 kali, asar 2 kali, maghrib 2 kali, sampai selama 3 hari. Niatnya apa? Mengqadha. Sebab sholat hormat waktu tidak menggugurkan kewajiban sholat. Ya. Saya ulangi, sholat hormat waktu tidak menggugurkan kewajiban sholat. Jadi sekalipun sudah sholat, karena tidak wudhu, tidak tayamum, maka sholatnya tidak gugur. Sehingga ketika sudah bisa berwudhu dengan sempurna, tetap harus mengqadha sholat. Nah, itu sholat hormat waktu. Adapun sholat menggunakan tayamum, maka tidak wajib mengqadha kembali sholatnya. Waqila, dan dikatakan, in kanal faqdu hissiyan fa'azimatun wa illa farukhsatun. Ada yang mengatakan, in kanal faqdu hissiyan, apabila ketiadaan air itu secara hissi, secara nyata, fa'azimatun, maka tayamum itu adalah azimah, ketetapan asal. Wa illa, dan apabila tidak, farukhsatun, maka itu sebagai rukhsah, sebagai dispensasi. Kalau orang tayamum karena tidak ada air, ya, atau ada air tapi sedikit untuk keperluan yang lain, maka tayamumnya namanya itu azimah, ya, hukum asal, karena ketiadaan air. Tapi kalau air ada tapi orang tidak bisa berwudu karena sebab ada masalah, maka tayamumnya namanya rukhsah, kemudahan, ya, karena dasar Al-Quran, ya, kita dalam beragama, Allah menyampaikan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kepada kita dalam beragama itu yang mudah. Kita dalam beragama, Allah pingin kita dalam ibadah itu yang gampang-gampang, yang mudah-mudah. Wala yuridu bikumul usra, dan Allah tidak menghendaki kita dalam ibadah yang sulit, yang susah, ya. Misalnya kamu sholat, syarat sahnya sholat itu harus khusyuk. Jadi yang khusyuk dong. Jadi sholatnya khusyuk. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirrabbilalamin. Imam sudah baca surat, udah selesai, baru alhamdulillahirrabbilalamin. Karena saking pengen khusyuk, ya repot udah, ketinggalan sama imam. Nah, itu namanya mempersulit. Lah terus kalau
kita baca Fatihah belum khusyuk, mengerjakan sholat belum khusyuk, ya udah, orang bisanya begitu, ya, kerjakan aja, jangan maksain diri. Nanti lama-lama juga pasti bakal khusyuk. Kapan orang ibadah khusyuk? Kalau mulai muncul masalah dalam hidup. Kalau orang mulai muncul masalah dalam hidup karena butuh pendekatan diri kepada Allah yang sempurna, maka ibadah menjadi khusyuk. Kalau nggak ada masalah, baca Fatihah mah biasa aja, lempeng aja. Tapi coba kalau sedang punya masalah, baca Fatihah bisa menangis. Kenapa? Karena merenungi persoalan yang sedang dihadapi. Ya, apalagi ibu-ibu, ya, dengar berita, ya, suaminya sering mampir warung pojok. Ya. Wah, udah dah tuh kalau malam udah tahajudnya, nangisnya udah sedih banget dah tuh, ya. Nah, itu kadang begitu. Ketika kita kesulitan secara ekonomi, bisa bangun malam tahajud, bisa nangis. Tapi begitu ekonominya lancar lagi, nangis lagi enggak? Itu. Jadi kadang begitu. Jadi ya, khusyuk itu terlatih. Karena itu dalam hal sholat, khusyuk itu terpenting saat takbiratul ihram, saat Allahu Akbar. Di situ khusyuk. Selebihnya sebisa kita, jangan maksain diri. Bidalili sihhati tayammumil 'asi bis safari qabla taubati in fuqidal ma'a hissan. Jadi kalau tidak ada air namanya azimah, hukum asal. Tapi kalau ada air tapi tidak mungkin bisa berwudu karena satu dan lain hal, namanya rukhsah. Dalilnya syarat sahnya tayammum bagi orang yang bermaksiat dengan sebab bepergian qabla taubati, sebelum dia bertaubat, in fuqidal ma'u hissan, apabila dia tidak menemukan air secara nyata. Wa butlani tayammumihi, dan menjadi batal tayamumnya qablaha, sebelum dia bertaubat, in faqadahu syar'an, apabila dia mendapatinya air secara syar'i, ka'an tayammama linahwi maradin, seperti orang tayamum karena dengan sebab misalnya karena sakit. Jadi tayamum menjadi azimah, menjadi hukum asal, itu terkait dengan orang itu misalnya dalam bepergian atau dalam keadaan tidak sedang bermaksiat kepada Allah. Kalau sedang dalam bermaksiat kepada Allah, maka tayamum itu menjadi tidak sah kecuali dia bertaubat terlebih dahulu. Ini sama dengan orang boleh menjamak dan mengqashar sholat. Menjamak dan mengqashar sholat itu kan syaratnya ada yang mengatakan 63 km, ada yang mengatakan ya, 80 km. Jadi jarak tempuh bukan waktu, ya. Kalau waktu yang dekat bisa lama, yang jauh bisa sebentar, ya. Saya pernah naik pesawat dari Cengkareng, Soekarno-Hatta ke Juanda, itu cuman 3/4 jam, nggak sampai 1 jam sudah sampai. Sementara dari Palmerah sampai ke Cengkareng, sampai bandara 1,5 jam. Coba ya. Jadi padahal jarak tempuhnya jauh, ya, lebih jauh Cengkareng Surabaya.
Tetapi kita menjamak, mengqashar salat, ya, padahal waktunya kurang dari 1 jam, karena jarak tempuhnya terpenuhi. Ya, sementara dari Palmerah ke Cengkareng, sekalipun waktunya lama, itu tidak mungkin bisa menjamak, mengqashar salat. Nah, kita menjamak, mengqashar salat itu dibolehkan kalau safar kita, bepergian kita tidak dalam berbuat maksiat. Tapi kalau dalam berbuat maksiat, maka sejauh apapun tidak sah untuk menjamak dan mengqashar salat. Tayamum juga demikian, ya. Orang bertayamum sebagai pengganti wudhu, seumpama dia dalam bepergiannya ada unsur-unsur maksiat, maka sebelumnya harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa butlani tayammumihi qablaha in faqadahu syar'an, dan menjadi batal tayamumnya apabila mendapati, ya, secara syariat, ya, akan air. Tayammama linahwi maradin, seperti tayamum dengan sebab misalnya sakit. Jadi tayamum itu orang mau bertayamum, dia harus mencari air dulu. Kalau memang air dicari sudah tidak ditemukan, atau misalnya ada air, ya, sebut saja di sini sedang kekeringan, ada satu sumur di dekat sungai Grogol situ, ada airnya. Tapi di sungai itu, di sumur itu ada ular besar melingkar. Ada ular di situ yang tidak mungkin orang bisa mengambil air, maka itu namanya juga faqdun, halangan, ya, namanya juga halangan. Karena itu sekalipun ada air, orang boleh tayamum. Lain hal kalau tayamumnya karena dirinya sedang tidak boleh mempergunakan air. Misal, ya, tadi orang sakit, ya, sakit yang menggigil badan kalau kena air, lalu bisa nyesek badan, maka boleh bertayamum, karena resikonya kalau dipaksakan berwudu bisa berhenti bernafas karena nyesek dadanya misalnya. Atau orang sesungguhnya bisa berwudu tapi boleh bertayamum, misalnya di situ ada penyakit di badannya, ada penyakit yang penyakit ini tidak boleh kena sentuhan air, sebab kalau kena sentuhan air itu bisa mengakibatkan potensi penyakit yang lain misalnya. Nah, yang seperti itu maka boleh bertayamum sekalipun ada air. Fa in ajazta, maka apabila kamu lemah, yakni tidak sanggup an isti'malil ma'i, dari mempergunakan air, li ahadisittati asbabin, karena sebab salah satu dari 6 sebab, fayahillul lakat tayammumu, maka halal bagimu bertayamum. Kalau kamu terhalang, tidak mampu mempergunakan air dengan sebab 6 macam, maka boleh mempergunakan tayamum sekalipun ada air. Wahia, yaitu imma li faqdihi ay al-ma'i ba'da talabi. Yang pertama, ada kalanya karena ketiadaan air, yakni air itu tidak ada ba'da talabi, sesudah dicarinya. Jadi sudah nyari kemana-mana, emang sedang langka air. Kan pernah ya, tahun berapa dulu ya, waktu kemarau panjang ya, itu sumur-sumur pada kering, kemudian
Nah, boro-boro air pump, sumbernya sono aja kagak ada, ya. Ya, jet pump juga nggak kejangkau tuh air, ya. Ada sumurnya Pak Haji Anu, ya mungkin karena kedalamannya lebih, ya. Itu pada datang ke situ berduyun-duyun, ya. Ya, sehari nyedot air berapa kali, akhirnya mesinnya rusak. Nah, udah dah tuh nggak ada air, ya. Nah, itu namanya faqdul ma', ya. Faqdul ma' ba'da talab, ya. Sesudah dicari air nggak ketemu, padahal sudah masuk waktu sholat, maka boleh tayamum. Itu syarat pertama. Sudah masuk waktu sholat, ya. Dari waktu sholat itu dari adzan sudah 10 menit, seperempat jam, setengah jam, orang pada nyari air kemana-mana, gitu. Nah, tapi kalau misalnya, ya, misalnya kita mau sholat di Masjid Aryani, mesinnya rusak, ya, tandonnya kehabisan air. Lalu di sana ada musola Al-Hikmah, tempat lain ada masjid musola yang dekat, atau rumah-rumah penduduk masih ada sumber air. Boleh nggak tayamum? Nggak boleh, karena masih ada sumber air yang lain. Pernah tuh kejadian di musola Al-Muslimin, ya. Mesin airnya rusak, ya. Air tandon habis, udah masuk waktu maghrib, orang pada berisik, oh kemana, oh itu di tempatnya Pak Anu, udah jadi pada lari ke sana. Itu namanya masih bisa mencari air. Yang kedua, auli udhrin min maradin, atau karena udzur sebab sakit, auli mani'in minal wusuli ilaihi, atau karena ada penghalang sampainya air kepada anggota wudu, ay al-ma'i, yaitu air, min sab'in aw habshin, ay bi ghairi haqqin, min sab'in dengan sebab binatang buas, ya, aw habsin atau orang yang terpenjara, bi ghairi haqqin tanpa ada hak. Wa hadza dakhilun fil faqdil hissi kama qalahu Atiyatun, dan ini termasuk kategori al-faqdul hissiyyu, ketiadaan air secara nyata, kama qalahu Atiyatun, sebagaimana telah diterangkan pendapatnya Imam Atiyah. Jadi yang kedua, ada kendala, ya, ada kendala. Jadi airnya ada, tapi anggota wudhu itu ada masalah. Misalnya begini, kita kena luka, ya. Yang terkena luka bagian dari anggota wudhu. Sebut misalnya lagi ngiris daging itu kemarin, ya, meleset kena jari. Jari ini menjadi luka. Jari adalah bagian dari anggota wudhu dari tangan. Maka caranya supaya kita tidak bertayamum, sebelum dibalut berwudhu terlebih dahulu. Berwudhu, rapi wudhu, dikeringkan, baru dibalut. Nah, itu ada kebolehan batas waktu 1 hari 1 malam. Misalnya kita berwudu, lalu kemudian bagian yang kita balut tidak terkena air wudu, itu tidak harus tayamum selama batas waktu 1 hari 1 malam, manakala kita mukim. Tapi kalau kita sedang dalam bepergian, maka boleh sampai 3 hari 3 malam. Itu kalau batalnya hadas kecil. Tapi kalau batal hadas besar nggak berlaku, ya, sudah wudu, sudah dibalut, ya, sorenya sudah dibalut dengan wudu, malamnya istrinya nyolek, ya,
Pak, ayo dah Pak. Gitu. Akhirnya hubungan sebadan, maka berarti balutannya ini menjadi gugur karena punya hadas besar. Nah, jadi itu contoh. Kentut lagi, berwudu lagi, tidak mesti harus dibasuh. Ya, selama 1 hari 1 malam. Misalnya sudah dibalut, tadi wudu dibalut, kemudian kita berarti kan punya wudu. Misalnya kita batal wudu lagi, itu nggak dibasahi nggak apa-apa. Ya, karena pada saat membalut telah kena air wudu. Batasannya kalau kita orang mukim nggak kemana-mana, 1 hari 1 malam. Nah, kita sudah wudu, yang balut orang perempuan. Iya. Sama istri kita ditempelin Hansaplas. Batal apa enggak? Batal. Nah, kalau dibalutnya dalam keadaan batal, maka setiap berwudu, selesai berwudu harus tayamum. Itu. Selesai berwudu harus tayamum. Kenapa? Karena tayamum mengganti bagian dari anggota wudu yang tidak terkena air wudu. Jadi seperti itu. Nah, maka termasuk memandikan jenazah. Ya. Memandikan jenazah itu anggota badan jenazah itu seluruhnya harus terkena air. Kalau ada bagian-bagian yang tidak terkena air, maka sesudah dimandikan ditayamumkan. Ya. Apa bisa? Apa ada yang begitu? Ada. Contoh misalnya, anak laki-laki belum khitan, dia meninggal dunia. Ini contoh dalam kaidah-kaidah fikih itu ada contoh-contohnya. Anak laki-laki belum khitan meninggal dunia. Itu kira-kira kalau dimandikan, karena dia masih punya kulub, masih punya ujung kemaluan, itu ujung kemaluannya dibuka-buka apa enggak? Iya. Ya kalau udah kaku kan nggak bisa. Sementara kepala yang ada helmnya itu wajib kena air apa enggak? Wajib. Nah, maka kemudian sebagian besar ulama mengatakan ditayamumin. Ditayamumin sebagai pengganti bagian badan yang tidak terkena air wudu. Tidak terkena air mandi hadas besar. Misalnya begitu. Tapi ya jarang ketemu yang begitu. Jadi udzur karena sakit sehingga anggota badan, anggota wudu terhalang terkena aliran air wudu. Kalau seperti itu, maka dia berwudu dan dia tayamum. Sekarang misalnya yang terkena luka itu kaki, yang terkena luka kaki, dan kebetulan lukanya agak berat. Ya, kaki bagian dari anggota wudu, tapi tidak masuk bagian anggota tayamum. Maka boleh mengambil pilihan tidak berwudu tapi langsung bertayamum. Paham nih sampai di sini? Ya, misalnya ya naik motor ya, tahu-tahu tabrak dari belakang ya, dengkul lecet atau ada yang luka ya. Sementara itu bagian dari anggota wudu misalnya. Nah, tapi tidak anggota bagian tayamum, maka boleh cukup bertayamum saja. Tapi kalau bagian anggota wudu yang dia juga bagian dari anggota tayamum, maka sebelum dibalut terlebih dahulu untuk berwudu. Kalau tidak berarti dia berwudu, dia juga bertayamum. Ini yang kedua.
Yang ketiga, au kanal ma'ul hadiru. Au kana atau adalah al-ma'u air itu al-hadiru ada. Ai al-mawjudu yakni ada wujudnya. Tahtaju ilaihi li'atshika au li'atshi rafiqika. Tetapi kamu membutuhkan air untuk menghilangkan hausmu atau untuk menghilangkan haus kawanmu atau binatang-binatang ternakmu, ghairal murtadi, selain daripada orang murtad, wa tarikis salati, dan orang yang meninggalkan salat, wal harbiyyi, dan orang-orang kafir yang memusuhi, memerangi orang Islam, wal khinziri, dan bukan pula babi. Jadi airnya ada tapi sedikit, cuman 1 ember. Kalau buat wudu orang jadi kehausan, tapi kalau enggak wudu itu air bisa dipakai buat minum kita, keluarga kita, binatang ternak kita, maka boleh bertayamum sekalipun ada air, karena airnya terbatas. Tetapi yang boleh menggunakan air yang mestinya buat wudhu lalu berganti tayamum adalah pertama kita, keluarga kita yang muslim, lalu kemudian kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang muslim, bukan orang yang murtad keluar dari Islam. Juga binatang-binatang ternak yang itu menjadi ternak kita, ya. Bisa juga binatang terkait yang bisa dimanfaatkan dagingnya, atau binatang-binatang lain seperti kucing misalnya. Itu masih boleh menggunakan air yang mestinya untuk berwudu. Lain dari ada air, ya, seember buat wudu sama buat minum, tapi yang mau minum orang yang meninggalkan sholat, biarin dia, nggak usah kasih minum, buat wudu aja. Masya Allah. Berarti tarikus sholat, orang yang meninggalkan sholat, statusnya lebih rendah daripada binatang ternak. Binatang saja masih dibolehkan ngambil air yang mestinya buat wudu, tapi orang meninggalkan sholat jangan kasih air buat wudu aja, biarin dia kehausan ya. Masya Allah, sampai seperti itu. Walau kana lihajatin ilaihi, ya, sekalipun ada hajat, kebutuhan kepadanya, fil mustaqbali, pada waktu yang akan datang, fayajibu, wajib, alaika, bagimu, antudakhirahu, untuk menyimpan air itu, wa yahrumu, dan menjadi haram al-wudu'u, berwudu, bihi, dengan air itu, saunan, demi memelihara, lirruhi, untuk nyawa makhluk, awil udwi, atau anggota badan, awil manfaati, atau untuk kegunaan yang lain, minat talafi, dari hal-hal yang bisa membahayakan. Jadi airnya ada, ya, 1 jerigen, ya, atau 1 air mineral itu yang botol gede, apa namanya, 1 galon, ya, misalnya 1 galon, tapi nggak ada air lagi. Ini kalau kita minum hari ini, ya udah besok nggak ada air lagi. Orang yang jualan aja udah pada tutup, air pada nggak ada. Nah, maka boleh bertayamum, dan air itu boleh dihemat untuk dipergunakan, walaupun tidak untuk hari ini, untuk hari esok dan hari lusa masih boleh. Kenapa? Karena demi menyelamatkan jiwa manusia, menyelamatkan makhluk-makhluk Allah yang lain. Masya Allah. Ya. Au kanal ma'u, atau adalah yang keempat. Tadi kan ada berapa? 6 ya.
Aw kanal ma'u, atau adalah air itu milkan li ghairika, milik orang selain daripadamu. Walam yabi', dan dia tidak menjual illa bi aksara, kecuali yang banyak, ai bi azyada min samanil misli, yakni dengan harga yang mahal daripada umumnya. Airnya ada, ya, itu yang punya air Pak siapa, misalnya Pak Leo gitu, atau Pak siapalah gitu ya. Ya, waduh, tapi dia non muslim, ya. Ya, cuman sumur dia doang tuh yang ada air. Sumur-sumur yang lain sudah tidak pada ada air. Terus bagaimana? Coba ada tanya. Begitu tanya, mau beli seliter berapa? Seliter 100.000. Ya Allah. Air mentah biasa, ya, 1 liter 100.000 misalnya. Namanya orang mengambil kesempatan kan gitu ya. Maka sekalipun ada air, tapi kalau air modelnya begitu, sudah biarin. Sekalipun ada air, boleh dengan bertayamum. Walau kana zaidu 'alal laiqi mimma yutasamahu bimislihi adatan. Sekalipun keadaan kelebihan harga itu secara pantas termasuk yang dapat ditoleransi, ya, dengan harga normal secara biasa. Jadi kalau masih harga normal biasa, masih silahkan. Tapi kalau sudah melebihi daripada batas harga normal, sekalipun ada air, maka boleh bertayamum. Ini baru sampai pada poin keempat. Insya Allah kita lanjutkan pada waktu-waktu yang akan datang. Semoga Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah,